Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih ibadah berpuasa dan tanpa ada kurang satupun. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita sampai di penghujung Ramadan nanti. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibanya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan sedikit tidaknya telah mengubah kita. Ramadan telah mengubah semangat kita, kemudian Ramadan juga telah mengubah kebiasaan kita. Ramadan telah mengubah frekuensi ibadah kita. Mungkin di antara kita yang tadinya jarang menyentuh Al-Quran menjadi lebih sering menyentuh Al-Quran. Kemudian mungkin saja di antara kita yang tadinya jarang untuk salat berjamaah ke masjid menjadi lebih sering pergi ke masjid. Tadinya yang kita mungkin sangat jarang untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, dengan berkah datangnya bulan Ramadan menjadi lebih sering kita melakukan hal itu. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan ini. Bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa berkesinambungan melakukan ibadah-ibadah rutin yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan dan dapat kita lanjutkan pada 11 bulan berikutnya. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada dua cara yang diajarkan agar kita senantiasa bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama adalah dengan sering kita mengingat kematian. Nah, mengingat kematian adalah bagaimana kita bisa merancang, bagaimana bisa kita berpikir. Ketika kita melakukan suatu hal, kita mengingat bahwa kelak kita mungkin kapan saja bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika diwafatkan sekarang, sementara sholat saya belum baik, sementara saya belum rutin berjamaah ke masjid, dan juga apa yang saya lakukan belum seperti Ramadan sebelumnya, sehingga hal inilah yang kemudian mengembalikan stabilitas keimanan kita. Bagaimana dengan mengingat kematian, kita akan kembali kepada jalurnya. Kita akan kembali kepada keimanan yang semula untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya rutin kita lakukan. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan mati dan hidup sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk menguji kamu dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, Nabi pernah berkata bahwasanya pengingat terbaik untuk meningkatkan amal soleh itu adalah dengan sering kita mengingat kepada kematian. Nah, itu adalah yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan senantiasa kita selalu ingat kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Atau dalam bahasa yang mungkin lebih familiar kita dengar adalah dengan sering kita melakukan muhasabah diri. Nah, ketika kita bermuhasabah, maka mari kita coba ukur. Berapa banyak mata kita selama ini melakukan kesalahan? Berapa banyak lisan kita yang mungkin saja sampai sekarang masih berbicara yang kurang baik, berbicara yang suatu hal yang sia-sia,
Kemudian telinga kita mendengar yang kurang baik. Kaki kita mungkin saja melangkah ke tempat yang kurang baik. Maka dengan banyak mengingat dosa, tentu ini akan membuat kita semakin menambah amal soleh. Karena ketika kita berpikir bahwa dosa kita begitu banyak, kesalahan kita begitu banyak, maka kita sebagai muslim akan mencoba mengimbangkan atau bahkan memperbanyak amal soleh kita dibandingkan amal buruk yang kita lakukan, sambil terus berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga hanya amal solehlah yang mampu menutupi amal yang salah. Nah, para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada, jika kita bicara tentang istiqomah dalam ibadah, kita teringat dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum dilahirkan di Mekah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan beliau dilahirkan sudah dalam keadaan buta. Beliau tidak bisa melihat. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum hidup pada saat di zaman itu terjadi penindasan, terjadi ancaman pengucilan terhadap kaum muslimin, dan termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum itu sendiri. Namun dengan keimanan yang kokoh, dengan keteguhan iman yang luar biasa, segala ancaman yang datang kepada Abdullah bin Ummi Maktum tidak menggoyahkan imannya, sehingga dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika pada suatu momen, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya hari ini meminta izin untuk tidak pergi sholat berjamaah ke masjid. Maka Nabi pun berkata, kenapa wahai Abdullah? Kenapa kamu tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, hari ini tidak ada yang menuntun saya ya Rasul. Hari ini tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Karena kan Abdullah tadi dia kondisinya adalah buta. Ya. Maka kata Nabi, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Kata Abdullah, tentu wahai Nabi, saya mendengar suara azan. Nah, maka kata Nabi Muhammad, tidak ada keringanan bagimu. Nah, artinya, apapun yang terjadi, kamu harus tetap ke masjid. Nah, sebagai muslim yang istiqomah, sebagai sahabat Nabi yang tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum sejak saat itu selalu ke masjid, selalu berjamaah ke masjid apapun yang terjadi, sehingga pada suatu ketika, pada saat pergi salat subuh, beliau mengalami sebuah insiden. Ya. Beliau tersandung kakinya, sehingga beliau terjatuh, kemudian wajah beliau mengenai batu, lalu berdarahlah wajah beliau, berlumuran darah. Tetapi beliau tetap bangkit. Beliau tetap bangkit, mengusap semua cucuran darah yang melukai wajahnya. Kemudian dia pergi ke masjid, terus, dan itu adalah bentuk daripada keistiqomahan, dari bentuk keistiqomahan seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian sejak kejadian itu, beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Ya. Beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki ini bersedia untuk menuntun beliau pergi dari rumah untuk masjid melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ternyata hal ini tidak terjadi sehari dua hari saja, tetapi begitu lama sehingga Abdullah bin Ummi Maktum pun penasaran siapa sebenarnya laki-laki ini. Ya. Pada suatu kesempatan, akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada laki-laki ini, wahai pemuda, kalau boleh saya tahu, siapa kamu ini sebenarnya? Maka lelaki itu menjawab bahwa kamu tidak perlu tahu siapa aku, katanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, dan kamu juga tidak perlu mendoakan aku, katanya. Nah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini heran. Kenapa? Katanya. Kemudian kata laki-laki itu, karena aku adalah iblis. Ya, karena aku adalah iblis. Maka semakin heranlah Abdullah bin Ummi Maktum, bagaimana mungkin iblis yang dikenal mungkin di kalangan orang muslim adalah
makhluk yang mungkin menghalangi orang untuk beribadah, tetapi dia justru mengantarkan saya setiap hari untuk pergi ke masjid. Maka apa kata laki-laki itu? Wahai Abdullah, apakah kamu masih ingat ketika kamu tersandung saat kamu pergi salat subuh, kemudian wajahmu berdarah, kemudian kamu terus bangkit tetap untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, maka saat itu dosamu, separuh dari dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi alasan kata laki-laki itu, saya sampai hari ini terus selalu mengantarmu ke masjid. Karena aku tidak ingin kamu terjatuh lagi. Kalau kamu terjatuh lagi, kamu terluka lagi, kemudian kamu terus sampai ke masjid, maka dosamu separuh yang lain akan diampuni Allah lagi. Maka lihat bagaimana seorang iblis pun takut dengan keistiqomahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada, dari kisah ini kita belajar bahwa istiqomah menjadi besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kisah ini Allah mengampuni dosa Abdullah bin Umi Maktum. Semoga dengan kesempatan kita masih hidup sekarang di bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini, apa yang sudah kita rutin lakukan di bulan ini, apa yang sudah konsisten kita lakukan, ibadah-ibadah kita dapat kita lanjutkan kembali di bulan-bulan berikutnya. Demikian, selamat menunggu berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.